Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini bersama saya, Angil Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir bandang menerjang 5 desa di Kabupaten Donggala. Petani di Kabupaten Sigi kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Stasiun Meteorologi mengeluarkan peringatan dini terkait potensi bencana di Sulawesi Tengah. Banjir terus meluas di Sulawesi Tengah setelah Parigi Mautong dan Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala. Kini banjir bandang juga terjadi di 5 desa di Kecamatan Banawas Selatan. Ratusan rumah terendam dan 2 diantaranya hanyut. Banjir juga mengakibatkan 3 jembatan terputus. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala sejak Senin pagi mengakibatkan banjir bandang di sejumlah desa, yakni Desa Lalombi, Desa Watatu, Salumpaku, dan Desa Mbuwu. Kondisi paling parah terjadi di Desa Mbuwu. Air di 2 sungai yang membelah desa tersebut, yakni Sungai Mawa dan Mbuwu, meluap. Hampir seluruh rumah warga terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Ratusan kepala keluarga yang rumahnya terendam kini mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Sebagian lagi mengungsi ke rumah ibadah dan balai desa. Kepala Desa Mbuwu, Jonu Saluntina, mengatakan banjir mengakibatkan seluruh rumah di desanya terendam banjir. Selain 2 rumah hanyut, sejumlah rumah diantaranya rusak. Warga hanya bisa menyelamatkan harta benda seadanya. Informasi warga ada 2 rumah. Sementara ini ada 2 rumah yang hanyut, yang lain mungkin agak rusak, mungkin rusak sedang atau ringan. Kalau rumah yang dimasuki air semua ya? Iya semua, dari 482 kakak. Ketinggian air? Ketinggian air kurang lebih 1 meter. Pokoknya sedada orang tua. Orang dewasa. Orang dewasa. Sementara warga mengungsi di fasilitas umum, di gereja, di masjid, di sekolah. Iya. Dan di tempat yang agak tinggi, mengharapkan bantuan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi supaya kami diperhatikan. Yang pertama-tama sekali yang kami mau minta ini adalah makanan. Makanan ya? Iya, makanan. Ini warga sudah kelaparan separuh karena mereka tidak bisa menyelamatkan beras dan lain-lain. Warga berharap pemerintah segera turun tangan dengan memberikan bantuan, terutama makanan dan pakaian. Apalagi warga yang menjadi korban banjir tidak bisa menyelamatkan harta bendanya karena lebih mengutamakan keselamatan dirinya. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Kabupaten Donggala. Kelangkaan pupuk bersubsidi masih terus terjadi di sejumlah daerah. Salah satunya di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kelangkaan pupuk sudah berlangsung lama. Para petani pun tidak bisa mendapatkan hasil panen yang memadai. Para petani pun dibuat resah karena pupuk menjadi kebutuhan utama untuk mendukung kesuburan tanaman padi. Apalagi kondisi persawahan di wilayah Kabupaten Sigi yang harus banyak membutuhkan pupuk. Parman, salah seorang petani di Kecamatan Dolo Selatan, mengaku sudah lama kesulitan mendapatkan pupuk. Padahal tanaman padinya saat ini sangat membutuhkan pupuk. Ia sendiri tidak tahu penyebab kelangkaan tersebut. Ia sering mendatangi distributor, namun tidak ada stok pupuk. Kendala lain adalah keterbatasan suplai pupuk dari distributor ke petani. Ya, sangat-sangat kesulitan untuk mendapatkan pupuk sekarang. Contoh saja ini padi kan sudah mulai pemupukan pertama, tapi sampai sekarang belum dipupuk karena memang kelangkaan pupuk.
Ya mungkin apakah mungkin dibatasi dari sana atau bagaimana, kita juga kurang tahu bagaimana prosesnya itu. Hal yang sama dirasakan petani lainnya, zaitun, yang sudah beberapa bulan ini menunggu pupuk untuk tanaman padinya. Kelangkaan pupuk di desanya sudah lama berlangsung dan hingga kini belum teratasi. Sangat langka. Kendalanya itu Membutuhkan tidak ada pupuk ya? Para petani berharap pemerintah bisa membantu mengatasi kelangkaan pupuk di daerah. Apalagi pupuk merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi petani dalam menunjang keberhasilan tanaman padinya. Julianus K. melaporkan dari Kabupaten Sigi. Tapi sekali lagi, saya katakan, kami yang tergabung dalam aliansi masyarakat lingkar sawit menggugat, meminta kejaksaan agar segera menetapkan tersangka baik dari petinggi Morowali Utara maupun petinggi Provinsi Sulawesi Tengah kalau ada yang terlibat. Sejumlah massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat lingkar sawit menggugat melakukan aksi unjuk rasa depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di Jalan Samratulangi, Kota Palu. Mereka mendesak Kejati Sulteng segera menyelesaikan kasus dugaan korupsi PT ANA yang puluhan tahun beroperasi tanpa mengantongi hak guna usaha. Mereka meminta kejaksaan segera menetapkan tersangka baik petinggi Morowali Utara maupun petinggi provinsi agar jangan main mata dalam proses hukum. Dalam pernyataan sikapnya, Koordinator Lapangan Muhammad Tauhid menuntut kejaksaan segera menangkap Direktur PT ANA dan memeriksa Gubernur Sulteng dan Bupati Morut atas dugaan kasus korupsi PT ANA. Masa aksi juga melakukan audiensi dengan pihak Kejaksaan Tinggi diterima oleh Kasipen Kumhumas Kejati Sulteng, Laude Abdul Sofian. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulawesi Tengah, Laude Abdul Sofian, mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan pada bidang pidana khusus. Pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah telah melakukan langkah tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait dengan permasalahan PT ANA dengan melakukan penyelidikan di bidang khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Dalam proses penyelidikan itu sudah dilakukan pengumpulan data dan bahan keterangan, meminta keterangan pihak-pihak baik dari pihak pemerintah daerah, pihak BPN, dan kelompok masyarakat terkait dengan permasalahan PT ANA. Dalam proses penyelidikan tersebut, sudah dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan, meminta keterangan baik dari pihak pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, maupun masyarakat terkait permasalahan PT Agronusa Abadi. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu. Musim hujan di wilayah Sulawesi Tengah beberapa bulan terakhir ini mengakibatkan hasil tangkapan ikan menurun. Akibatnya, pasokan ikan di pasar-pasar tradisional di Kota Palu pun sulit. Imbasnya, harga jual ikan pun turut naik. Sulitnya mendapatkan pasokan ikan sudah dirasakan para pedagang ikan mulai pekan ini. Libur Lebaran Idul Adha juga turut mempengaruhi menurunnya pasokan dari nelayan. Hari Senin, pengaruhnya karena musim hujan. Ya, baru habis itu kebanyakan kan habis dari Lebaran kemarin kan banyak pulang kampung. Jadi baru baru datang di orang pemancing. Tapi karena sulit ini naik tidak harga? Iya naik enggak naik langsung tinggi, cuma beda-beda 50.000. Ikan apa itu? Itu ekor kuning cakalang. Sekarang berapa? Kalau kemarin masih 3,5, sekarang sudah naik 500. Itu per satu termos. Ya, satu termos. Jualnya per kilo sekarang? Iya, per kilo 30, 25. Kemarin
Kemarin masih 25 juga, 25-20. Selama ini, stok ikan di Kota Palu berasal dari perairan Donggala dan Parigi Mautong. Akibat sulitnya pasokan ikan, membuat pedagang ikan juga turun. Beberapa lapak jual ikan di pasar tradisional Impres Manonda, Kota Palu, terlihat kosong. Syahrul Syahya, dari Palu, melaporkan.